warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Hadi Prakoso yang akan menemani hari-harimu menjadi lebih berwarna melalui program yang sangat istimewa, yaitu Serambi Masjid. Apa sih Serambi Masjid itu? Tentunya kalau teman-teman tanya, Serambi Masjid itu adalah suatu program yang sangat-sangat menyegarkan hati kita, terutama hati dari jasmani kita, ya. Hari ini kayaknya ada materi yang sangat seru sekali. Apa sih obrolan yang akan kita angkat pada hari ini? Teman-teman tentunya pernah liburan dong. Nah, kita akan bahas nih nanti bagaimana sih liburan ala Islam. Ya, kita sebagai seorang Muslim tentunya harus punya rambu-rambu gimana sih caranya kita berlibur. Langsung saja kita panggil sahabat saya, Ustadz Fikri Hashim. Assalamualaikum Ustadz, gimana? Sehat Ustadz? Sehat Pak Jati. Alhamdulillah sehat, berkat bulan puasa ini kita tambah semangat tentunya dalam menjalankan ibadah, ya. Oke, nampaknya hari ini di program pertama kita, ini spesial nih, tayang perdana nih, akan ada sebuah obrolan yang sangat menarik. Gimana sih Pak Ustadz pasti pernah berlibur dong, liburan nih, iya kan? Kita semua pernah liburan nih, saya pernah liburan, Pak Ustadz pernah liburan, ya teman-teman semua pernah liburan, ya. Nah, kita akan lebih dalam lagi. Bagaimana sih liburan ala Islam? Ya, liburan yang sangat harus menjadi petunjuk kita sebagai seorang Muslim, Pak Ustadz. Nah, gitu. Nah, untuk pertama saya mau tanya dulu nih sebagai pembukaan. Makna liburan ala Islam itu apa sih? Oke, kalau gitu. Ya, langsung saya jawab nih. Oke, silakan. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang Muslim ya, pada prinsipnya kehidupan kita sehari-hari kan mau kita liburan atau enggak, sebagai seorang Muslim kan Allah Subhanahu Wa Taala kan udah berfirman dalam Al-Quran kan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku adalah untuk Allah. Jadi walaupun kita dalam liburan ataupun nggak liburan, sebenarnya kita harus tetap memegang teguh prinsip seorang Muslim untuk tetap bagaimana hidup kita ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, gitu sih Pak. Jadi sebisa mungkin kita dalam melaksanakan liburan ataupun tidak liburan, merepresentasikan atau merefleksikan kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya ketika ada kegiatan ya kita kegiatannya apa, tapi ketika liburan kita ganti kegiatannya dengan hal-hal positif yang menurut ajaran Islam. Gitu sih Pak Jati, kurang lebih. Wah, bagus sekali. Jadi umpama nih, kita lagi liburan nih, ternyata sudah masuk waktu sholat, ya kan? Biasanya suka ada tuh. Nah, misalnya sudah masuk azan, wah azan zuhur. Kita saking lagi asik liburan main, misalnya liburan kan bisa di luar rumah, bisa di dalam rumah ya. Nah, misalnya saya lagi di luar rumah nih, pas azan zuhur, ternyata kita menunda gitu, sudah masuk waktu sholat, kita menunda sholat kita. Nah, apakah hal ini menurut Pak Ustadz tepat atau bagaimana kita harus bersikap nanti? Apakah ketika masuk waktu azan kita langsung ambil wudhu atau seperti apa Pak Ustadz? Ya pastinya kalau kita sebagai seorang Muslim ya sebisa mungkin menjalankan baik itu, yang nama sholat kan wajib aja Iya. Mau kita liburan atau nggak liburan ya tetap wajib ya. Ketika kita liburan ya kita tetap menjalankan sholat kita sebagaimana biasanya. Ketika azan ya kita sholat, ketika waktunya mengaji ya kita mengaji gitu Pak Jati. Oke, wah. Ya, jadi mau seperti kondisi seperti apapun ya kita jangan sampai lupa ya. Iya. Intinya seperti itu ya, tentang ibadah kita ya. Nah, kan tadi ada liburan di luar rumah nih. Nah, kalau liburan di dalam rumah nih, kira-kira contohnya apa sih? Misalnya kita sedang di dalam rumah nih. Nah, supaya kita tidak lupa akan kewajiban kita sebagai seorang Muslim ya, supaya kita tidak lupa akan kewajiban kita seorang Muslim dan kita tidak lupa tadi makna liburan ala Islam. Nah, itu ada tipsnya nggak, Pak? Kalau dulu tuh Pak, saya pernah waktu ada ungkapan istilah bahasa Arab ketika saya di pondok. Kebanyakan kan kita, kalau misalnya kita di sini nih sekarang nih, kita merefleksikan liburan kan ketika udah liburan ya tidur, santai-santai, habis itu apalagi ya main, kosong lah waktunya. Tapi sebenarnya dulu saya pernah waktu ketika saya di pondok pernah ada istilah ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Jadi sebenarnya istirahat itu adalah pergantian satu pekerjaan ke pekerjaan lain.
Jadi kalau seandainya ketika kita liburan, ya kita hanya pergantian pekerjaan kan. Misalnya kita di rumah, ya sebisa mungkin seorang muslim tuh kan kita kenal ada hadisnya Rasulullah SAW, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sungguhnya dari kesempurnaan keislaman seorang itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk dikerjakan bagi dirinya. Nah, ketika seorang muslim berpegang teguh kepada hal tersebut, maka dia ketika berlibur pun akan melakukan kegiatan-kegiatannya kepada hal-hal yang positif. Entah itu menulis, ataupun membaca buku, ataupun apalagi sekarang bulan Ramadan Pak Jati. Nah, kita memperbanyak tilawah atau segala macamnya. Iya, jadi liburannya selain bermanfaat, nah juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah ya. Seperti itu ya Pak ya, Ustadz ya. Cuma ada sih Pak Jati, saya punya cerita. Jadi kan kalau ar-roha tuh kitabadul amal. Jadi ada teman saya tuh, teman di pondok. Karena istirahat itu pergantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nah, dia jadi kebetulan kan kalau misalnya di pondok itu kan bulan puasa libur kita. Ketika bulan puasa libur, nah dia setelah sholat subuh tidur. Udah setelah tadarus tidur. Ntar pas bangun azan zuhur, bangun sholat zuhur, bangun dia ikut sholat berjamaah. Habis sholat zuhur, tidur lagi Pak. Lanjut. Ibadah dia tidur lagi, nanti bangun lagi. Akhirnya ditanya loh, kok tidur mulu sih? Kok tidur terus sih? Mentang-mentang liburan kan. Nah, habis itu dibilang, ya kan istirahat itu kan perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Ya saya kan cuma pindah dari saya kan juga tidur kan juga pekerjaan kata dia. Ya saya dari tidur pagi ke tidur siang gitu doang Pak Jati. Jadi pekerjaannya tidur sebenarnya. Tidur aja. Ya, tapi ya itu jangan ditiru, yang kayak gitu kan bukan apa. Tapi kan kita kan bisa perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain kan, ya entah dari bangun pagi ya kita olahraga, bersih-bersih ya. Bersih-bersih ya kan, namanya seorang muslim selama dia meniatkan pekerjaannya itu ibadah akan dapat pahala, apalagi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Itu kan tergantung kepada niat kita. Kan kita juga sering dengar innamal a'malu binniyat. Pekerjaan yang mubah kalau seandainya kita niatkan akan mendapat pahala sunnah. Yang pahala sunnah kita nadarkan dapat pahala wajib. Jadi begitu. Oke Pak Ustadz, ini ada hal yang menarik nih Pak Ustadz. Di kala liburan, ini banyak. Ya mungkin saya pernah ya, tapi ya nanti saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Kalau lagi liburan biasanya saya suka selfie nih. Makanan, saya lagi makan, saya fotoin, ya kan? Makanan saya fotoin. Botol aqua difoto. Nah, botol aqua difoto. Lagi liburan, saya bisa lagi liburan ke puncak, saya foto puas. Misalnya saya lagi berenang, saya foto nih. Saya foto sampai akhirnya saya taruh di medsos saya ini, di Instagram. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz, hukumnya Pak Ustadz? Itu apakah boleh nih kita foto sampai ya hati kita senang ya, tentu kita puas dong, liburan banyak dokumentasi yang kita hasilkan, tapi bagaimana Pak Ustadz penjelasannya supaya tidak keluar dari jalur-jalur atau dari ajaran Islam itu sendiri Pak Ustadz? Ya pastinya ya udah jadi tren kali Pak Jati ya. Soalnya kan ya. Orang semua sekarang pegang handphone, semua segala aktivitas dokumentasikan. Mulai dari bangun tidur, kalau bisa difoto tuh Pak. Nah. Ya, apalagi pas liburan, mungkin orang ya boleh lah kita posting di sosial media untuk sekedar kenangan, tapi jangan sampai dengan tujuan ya untuk pamer segala macam, memamerkan kita liburan kemana ini, lalu dengan kita pamer itu orang menyakiti hati orang lain atau orang yang tidak mampu liburan melihat itu. Nah, ya karena dia nggak bisa liburan seperti apa yang kita punya, kan jadi menyakiti hatinya kan, jangan sampai begitu juga. Ya sewajarnya lah kita posting, tapi sewajarnya. Iya, karena memang mungkin ya ada saudara-saudara kita yang belum bisa liburan seperti misalnya kita liburan belum bisa ya. Nah, akhirnya ya secara tidak langsung ya dia kan jadi kepingin ya, jadi waduh saya kapan bisa seperti itu gitu ya. Saya pernah tuh Pak, jadi waktu pas liburan waktu liburan kuliah, waktu saya kuliah di mana, di Hadramut, saya pulang, kebetulan saya kan pulang sendiri, jadi ketika saya transit itu kan kurang lebih 12 jam saya transit. Itu ada
terus ada mas-mas gitu Pak nyamperin Pak. Ada mas-mas gitu nyamperin, nanya, "Dek, dari mana?" "Ini Pak, saya pulang kuliah, saya mau pulang ke Indonesia." Oh, saya tanya balik dong. Orangnya ganteng, pakai topi, kayak orang kaya lah Pak. Iya. Saya tanya lagi, "Mas, dari mana?" "Saya habis liburan dong ke Eropa." Itu, "Ini sama keluarga," kata dia gitu Pak. "Saya sendiri Pak." Situ dia kan liburan sama keluarganya. Akhirnya saya tanya, "Kemana Pak jalan-jalan Pak ke Eropa Pak?" "Oh, saya jalan-jalan," kata dia, "ke Belgia, ke mana, ke Paris." Ya Pak, ini lah ke Eropa Barat lah ya. Cerita-cerita lah gitu. Oh, gitu. Akhirnya karena dia nadanya ya apa ya, kalau nadanya agak mohon maaf, agak sombong ya. Gitu ya. Iya. Karena kalau dalam Islam kan at-takabur al-mutakabir sodaqoh. Kalau seandainya kita sombong terhadap orang yang sombong, itu terbagi bagian daripada sodaqoh katanya. Akhirnya saya sombongin lagi Pak gitu. Gimana Pak? Gitu. Akhirnya saya sombongin lagi. "Oh, ke Paris Pak?" "Iya, saya ke Paris keliling-keliling," kata dia kan. "Oh, naik Menara Eiffel nggak Pak?" "Wah, nggak sempet sih, cuma di ini aja." "Oh, saya waktu itu sempet naik Pak," saya gituin. "Saya sempet naik." "Oh, Bapak kalau turun naik Pak ke lantai 2 Pak, ntar bisa ngeliat kota Paris dari atas." "Terus itu Bapak ke Belanda juga Pak?" "Oh, ke Belanda kemana Pak?" "Oh, saya keliling-keliling Belanda, sempat ke Madorodom nggak Pak?" "Oh, Madorodom apa tuh?" Dia malah bingung Pak. Ternyata di situ. "Oh, Madorodom kayak miniatur kota Belanda Pak." "Wah, rugi Pak kalau ke situ." Akhirnya saya ngomongin lagi Pak. Iya, makanya boleh lagi kita liburan, tapi jangan sampai kita meniatkan liburan itu untuk pamer. Jangan sampai ketika liburan itu malah kita lupa bahwasannya kita lupa menikmati kita liburan, saking kita bingung mikirin kita mau foto di mana ya. Kan ada sampai kayak gitu Pak. Kita mau foto di mana ya ketika liburan ya? Mau foto yang paling mana nih? Ada kali orang yang foto ketika liburan itu bisa kali itu foto yang 10 kali habis diedit tuh Pak. Akhirnya dia bukan menikmati liburan tapi fokusnya malah foto ya, ke foto. Wah, jadi liburannya nggak nikmat jadinya ya malah. Oh iya. Oke, wow. Luar biasa penjelasannya, menarik sekali. Jadi walaupun dalam kondisi kita sedang libur di rumah atau kita sedang berpergian ke liburan yang jauh sekalipun ya tetap saja kita sebagai seorang muslim tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, tetap intinya gitu ya. Jadi kita selalu di jalan Allah, selalu mendapatkan tuntunan, selalu mendapatkan ridho dari Allah dalam keseharian kita. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Ustadz penjelasannya. Saya sampai wah iya benar nih. Jadi kita nggak buang waktu percuma di rumah teman-teman. Habis sholat langsung kerjakan. Wah, apa nih pertama yang harus kita lakukan? Oh iya, kita harus bersih-bersih rumah nih ya kan. Nah, bersih-bersih rumah. Setelah itu bersih rumah apa lagi nih? Apalagi di musim Covid gini, butuh imun tubuh yang bagus, yang kuat. Nah, wah di jam 10 matahari lagi turun. Nah, kita berjemur, olahraga ya, itu jadi ya bermanfaat ya, liburan itu jadi bermanfaat. Subhanallah Pak Ustadz. Ya teman-teman, itulah tadi tips and trick, bukan hanya tips saja, tetapi memang di dalam Islam itu semua sudah diatur ya Pak Ustadz ya, kalau gitu ya, semua sudah diatur, jadi sehingga kehidupan kita akan menjadi sangat teratur gitu. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini, sangat bermanfaat sekali buat teman-teman di rumah, buat saya juga ya, jadi memang sangat luar biasa kalau kita jalankan ya, liburan ala muslim ini, insya Allah hidup kita akan teratur ya Pak Ustadz, gitu Pak Ustadz ya. Oke teman-teman, inilah akhir episode ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Ustadz Fikri Yazid pagi ini. Sangat bermanfaat sekali dan sangat membuka pengetahuan kita bahwa hey, kita liburan tetap loh, kita sebagai seorang muslim harus menjalankan ibadah, harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Oke, demikianlah ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat ini, liburan ala Islam, liburan ala umat muslim. Ya, tentunya sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih kepada sahabat saya Ustadz Fikri Hasyim atas waktunya, atas dedikasinya, atas pencerahannya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang tadi kita bicarakan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode Serambi Masjid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.